Selamat pagi, Ibu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Christian Osman dengan NIM 21059090. Pada pagi kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas kasus 1 532 pertemuan 4 akuntansi manajemen. Baiklah, kita langsung ke soalnya, yaitu Marston Corporation memproduksi termometer sekali pakai yang dijual ke rumah sakit melalui jaringan agen penjualan independen yang berlokasi di Amerika Serikat dan Kanada. Agen penjualan ini menjual berbagai produk ke rumah sakit selain termometer selain pakai Marston. Agen penjualan saat ini dibayar dengan komisi 18% dari penjualan, dan tarif komisi ini digunakan saat Marston manajemen menyiapkan laporan laba rugi penyerapan yang dianggarkan untuk tahun yang akan datang. Bisa kita lihat, ini adalah Marston Corporation laporan laba rugi yang dianggarkan atau budgeted income statement dengan penjualan 30.000, variabel sebesar 17.400 dan biaya tetapnya sebesar 2.800.000 dengan total HPP sebesar 9.800.000 laba kotor dan beban penjualan dan administrasi sebesar 5.400.000, biaya iklan tetap 800.000 dan beban administrasi tetap 3.200.000. Total beban tetapnya sebesar 9.400.000 dan pendapatan operasional bersih didapat dari margin kotor dikurang dengan total beban tetap. Lanjutan soal. Sejak selesainya pernyataan di atas, manajemen Marston telah mengetahui bahwa agen penjualan independen menuntut kenaikan tarif komisi menjadi 20%. Jadi penjualan tahun mendatang ini akan menjadi kenaikan komisi ketiga yang diminta oleh independen agen penjualan dalam 5 tahun. Akibatnya manajemen Marston telah memutuskan untuk menyelidiki kemungkinan mempekerjakan staf penjualannya sendiri untuk menggantikan agen penjualan independen. Pengontrol Marston memperkirakan bahwa perusahaan harus memperkerjakan 8 tenaga penjualan untuk menutupi area pasar saat ini. Dan total biaya pengajian tahunan karyawan ini akan menjadi sekitar 700.000, termasuk tunjangan tambahan. Tenaga penjualan juga akan dibayar komisi sebesar 10% dari penjualan. Bahan bepergian dan hiburan diperkirakan berjumlah sekitar 400.000 untuk tahun ini. Perusahaan akan juga harus mempekerjakan seorang manajer penjualan dan staf pendukung yang gaji dan tunjangannya akan diterima 200.000 per tahun untuk mengimbangi promosi yang dijalankan oleh agen penjualan independen atas nama Marston. Manajemen yakin bahwa anggaran perusahaan untuk iklan tetap biaya harus dinaikkan sebesar 500.000. Diminta 1. Asumsikan penjualan sebesar 30 juta. Buatlah laporan laba rugi dengan format kontribusi yang dianggarkan untuk tahun yang akan datang untuk masing-masing alternatif berikut. A. Tingkat komisi agen penjualan independen tetap tidak berubah di 18%. B. Tingkat komisi agen penjualan independen meningkat menjadi 20%. C. Perusahaan mempekerjakan tenaga penjualannya sendiri. 2. Hitung titik impas Marston Corporation dalam dolar penjualan untuk tahun yang akan datang dengan asumsi sebagai berikut. A. Tingkat komisi agen penjualan independen tetap tidak berubah di 18%. B. Tingkat komisi agen penjualan independen meningkat menjadi 20%. C. Perusahaan mempekerjakan tenaga penjualannya sendiri. 3. Lihat jawaban Anda untuk 1B di atas. Jika perusahaan mempekerjakan tenaga penjualannya sendiri, berapa volume penjualan yang diperlukan untuk menghasilkan pendapatan operasi bersih perusahaan? Menyadari jika penjualan adalah 30 juta dan perusahaan terus menjual melalui agen pada 20% tingkat komisi. Diminta soal nomor 4, tentukan volume penjualan di mana laba operasi bersih akan sama terlepas dari itu apakah Marston Corporation menjual melalui agen dengan tarif komisi 20% atau mempekerjakan tenaga penjualannya sendiri. 5. Siapkan grafik di mana Anda merencanakan keuntungan untuk kedua alternatif berikut. A. Tingkat komisi agen penjualan independen meningkat menjadi 20%. B. Perusahaan mempekerjakan tenaga penjualannya sendiri. Pada grafik, gunakan total pendapatan penjualan sebagai ukuran dari aktivitas.
Nomor 6, tulis memo kepada Presiden Marston Corporation di mana Anda membuat rekomendasi apakah perusahaan harus terus menggunakan agen penjualan independen dengan tarif komisi 20% atau memperkerjakan tenaga penjualannya sendiri. Jelaskan sepenuhnya atasan rekomendasi Anda di memo. Jawaban untuk soal nomor 1. Marston Corporation, laporan laba rugi format kontribusi. Penjualan dengan besar 30 juta untuk soal poin A, B, dan C. Lalu biaya variabel sebesar 17.400.000. Lalu di komisi didapatkan dari besar komisi persen dikali dengan total penjualan. Jadi untuk komisi 18% sebesar 5.400.000, komisi untuk 20% sebesar 6 juta, dan komisi 10% didapat tenaga penjualan sebesar 3 juta. Sehingga total beban variabelnya sebesar 22.800.000, yaitu setara dengan 76%, di mana persenan ini didapatkan dari 22.800.000 per 30 juta dikali 100%. Ini komisi 20%, total beban variabel sebesar 23.400.000, dan tenaga penjualan sendiri sebesar 20.400.000 dengan 68%. Margin kontribusi sebesar 7.200.000. Margin kontribusi didapatkan dari total penjualan dikurang dengan total beban variabel, yaitu dengan tingkat margin kontribusi sebesar 24% untuk komisi 18%, 22% untuk komisi 20%, dan 32% untuk tenaga penjualan sendiri. Lalu lanjut ke beban tetap sebesar 2.400.000. Lalu beban iklan tetap khusus untuk C ditambah dengan 500.000 sesuai yang disampaikan pada deskripsi soal. Lalu biaya staf marketing untuk C sebesar 1.300.000 yang didapatkan dari 700.000 ditambah 400.000 dan ditambah 200.000 dari deskripsi soal. Biaya administrasi tetap sebesar 3.200.000 sehingga total beban tetap untuk komisi 18% adalah 6.400.000, 20% sebesar 6.800.000, dan untuk C sebesar 8.600.000. Sehingga dapatkan laba rugi operasional bersih, komisi 18% mendapatkan laba sebesar 400.000, lalu komisi 20% mendapat rugi sebesar 200.000, dan C mendapatkan keuntungan paling besar sebanyak 1 juta. Jawaban untuk soal nomor 2. Marston Corporation titik impas dalam hitungan uang. Komisi 18%, komisi 20%, dan tenaga penjualan sendiri 10%. Kita lihat rumus titik impas merupakan beban tetap total dibagi dengan margin kontribusi. Sehingga beban tetap dari deskripsi soal sebesar 6.400.000, B 6.600.000, dan C tenaga penjualan sendiri 8.600.000 berdasarkan dari hasil yang sudah kita kerjakan di soal nomor 1. Sehingga dengan margin kontribusi untuk A sebesar 24%, komisi 20% dengan margin kontribusi sebesar 22%, dan 32% untuk komisi penjualan sendiri. Sehingga titik impasnya menjadi 28.333,33. Komisi 20% harus menjual sebesar 30.909.091 untuk mencapai titik impas. Lalu dengan tenaga penjualan sendiri, kita hanya perlu menjual 26.405.000. Ini merupakan titik impas yang paling rendah. Lalu untuk jawaban, Marston Corporation nomor 3 untuk penjualan untuk mendapatkan pendapatan operasi bersih untuk berdasarkan nilai 1B. Target profit ditambah beban tetap dibagi dengan kontribusi margin. Yaitu target profit ini karena kita mengalami kerugian di mana pada 1B dengan komisi 20% sebesar 200.000 rupiah kerugian. Ditambah dengan beban tetapnya 6.800.000
dan kontribusi marginnya sebesar 3.232%. Sehingga didapatkan hasilnya 6.600.000 per 32% sebesar 20.625.000. Ini adalah penjualan untuk mencapai pendapatan operasi bersih. Soal nomor 4, yaitu volume penjualan dengan laba yang sama untuk komisi 20% dan dari tenaga penjualan sendiri. Rumusnya itu persentase beban variabel sama dengan beban tetap. Mari kita lihat X sama dengan total penjualan komisi 20% dan memiliki beban variabel sebesar 6.800.000. Tenaga penjualan sendiri memiliki variabel sebesar 8.600.000. Persentase untuk komisi 20% sebesar 22%. Dan persentase untuk komisi 10% sebesar 32%. Sehingga hasilnya dikurangkan dan menjadi min 1.800.000 dan min 10%. Sehingga dibagi min 1.800.000 per 10% didapatkan X sama dengan 18.000 penjualan. Akan menghasilkan laba atau rugi yang sama. Ini dapat dibuktikan dengan tingkat penjualan 18.000, rencana manapun akan menghasilkan pendapatan operasi bersih yang sama. Ini diverifikasi dengan tabel di bawah ini. Komisi 20%, persentase tenaga penjualan sendiri 10%, persentase penjualan 18.000 dengan total persentase 100%. Beban variabel ini kita dapatkan dengan besar persentase dari deskripsi soal nomor 1 dikali dengan komisi atau dengan penjualan komisi 20%, itu 18 juta. Dapatkan dengan 14.040.000. Begitu juga dengan C, tenaga penjualan 12.240.000 dapat dari 68% kali dengan 18 juta, sehingga kan 12.240.000, hingga dikurang 18 juta kurang 14.040 untuk mendapatkan margin kontribusi sebesar 3.960.000. Dan tenaga penjualan memiliki margin kontribusi sebesar 5.760.000 yang dikurangi dengan beban tetap total sebesar 6.800.000 untuk B, dan untuk C dikurang sebesar 8.600.000, sehingga dapatkan rugi operasi bersih yang sama sebesar 2.840.000. Lalu lanjut untuk soal nomor 5, membuat grafik keuntungan dari komisi 20% dan tenaga penjualan sendiri sebesar 10%. Kita lihat jika penjualan berada di titik 10 juta, keduanya akan mengalami kerugian, yaitu mengalami kerugian sebesar minus 4.600.000 untuk komisi 20% dan 5.400.000 untuk komisi tenaga penjualan sendiri. Lalu naik di penjualan 18 juta akan mendapatkan profit yang sama atau rugi yang sama, yaitu dengan rugi 2.840.000. Lalu kita naik sesuai dengan deskripsi soal awal dengan melakukan penjualan sebesar 30 juta, maka kita akan mendapatkan rugi sebesar 200.000 dengan komisi 20%. Lalu kita akan mendapatkan profit sebesar 1 juta jika menggunakan tenaga penjualan sendiri. Lalu jika melakukan penjualan sebanyak 40 juta, kita akan mendapatkan profit 2 juta untuk komisi 20% dan mendapatkan keuntungan sebesar 4.200.000 untuk tenaga penjualan sendiri dengan komisi 10%. Soal nomor 6, pesan kepada Presiden Marston Corporation dari Christian Osman. Dengan asumsi bahwa tenaga penjualan yang kompeten dapat dengan cepat dipekerjakan
dan melatih dengan tenaga penjualan baru sama efektifnya dengan agen penjualan. Menurut saya ini adalah alternatif yang lebih baik dengan menggunakan data yang diberikan oleh pengontrol tadi. Kecuali jika penjualan turun ke bawah angka 18 juta, laba operasi bersih lebih tinggi bila perusahaan memiliki tenaga penjualannya sendiri. Pada tingkat penjualan itu dan di bawahnya perusahaan akan merugi. Jadi kecil kemungkinannya ini akan menjadi situasi yang normal. Perhatian utama saya terhadap rekomendasi ini adalah asumsi bahwa tenaga penjualan baru akan sama efektifnya dengan agen penjualan. Agen penjualan telah menjual produk kita selama beberapa tahun, jadi mereka cenderung memiliki lebih banyak pengalaman di lapangan daripada tenaga penjualan manapun yang kita pekerjakan. Dan tenaga penjualan kita sendiri hanya akan menjual produk kita, bukan berbagai produk yang ada. Di satu sisi, hal itu akan menghasilkan upaya penjualan yang lebih terfokus karena menjual hanya produk kita. Di sisi lain, hal itu dapat mempersulit tenaga penjualan untuk mendapatkan perhatian dari agen pembelian di rumah sakit. Agen pembelian mungkin lebih suka berurusan melalui sejumlah kecil wiraniaga yang masing-masing menjual banyak produk daripada sejumlah besar wiraniaga yang masing-masing hanya menjual satu produk saja. Meski begitu, kita mampu menanggung sedikit penurunan penjualan karena biaya yang lebih rendah untuk mempertahankan tenaga penjualan kita sendiri. Misalnya dengan asumsi bahwa agen penjualan menghasilkan penjualan yang dianggarkan sebesar 30 juta, kita akan mengalami kerugian operasi bersih sebesar 200 juta. Kerugian sebesar 200 ribu. Maksudnya untuk tahun tersebut. Kita akan melakukan lebih baik dari ini dengan tenaga penjualan kita sendiri. Selama penjualan untuk tahun tersebut, kita akan melakukan lebih baik dari ini dengan tenaga penjualan kita sendiri. Selama penjualan lebih besar dari 26.150.000 yang merupakan titik impas dari tenaga penjualan kita sendiri. Dengan kata lain, kita dapat memperoleh penurunan penjualan sebesar 3.750.000 dengan asumsi tadi kita menjual dengan tingkat penjualan sebesar 30 juta rupiah atau 12,5% dan masih lebih baik dengan tenaga penjualan kita sendiri. Jika kita yakin bahwa tenaga penjualan kita sendiri dapat melakukan setidaknya ini dengan baik dibandingkan dengan agen penjualan, maka kita tentu harus beralih menggunakan tenaga penjualan kita sendiri. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan atas presentasi hari ini. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian presentasi saya ini yang menyinggung hati ibu dan para penonton video sekalian. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Sekian.